Bab 251, Anak yang Hilang. Masalahnya sangat jelas sekarang. Jika Anda ingin melanggar perjanjian ini dan mendapatkan semua hak cipta dari perusahaan Tsuburaya dan bawahannya, maka Anda harus mendapatkan Tsuburaya Gao. Untungnya, Tsuburaya Taka relatif mudah ditangani. Menurut informasi keluarga itu, Tsuburaya Taka suka pergi ke tempat yang disebut klub malam siran untuk minum-minum, menggoda para humas wanita di sana, dan ingin menetap di Gugao. Disitulah tempat terbaik. Suatu malam, Tsuburaya pergi ke klub malam siran seperti biasa. Hari-hari ini Tsuburaya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, karena kerjasama dengan grup Dentsu akan segera tercapai, dan perusahaan akan dapat dengan suntikan modal 1 miliar yen, Takao Tsuburaya akan dapat melunasi perjudian yang telah terjadi telah menekannya, dan kemudian menghasilkan sedikit uang. Takao Tsuburaya dengan senang hati memesan sebotol anggur merah, dan menggoda 2 humas wanita glamor di sekitarnya. Saat semuanya panas, seseorang tiba-tiba menepuk bahu Takao Tsuburaya. Tsuburaya Gao menjabat tangannya sedikit tidak sabar, lalu menampar kepala Tsuburaya Gao secara langsung. Tsuburaya Gao menoleh dengan marah, lalu seluruh orang itu langsung dibujuk. Dengan senyum tersanjung, berkata, "Ternyata Leader Inukane, kenapa kamu ada di sini? Ayo, saya mengundang Anda untuk minum." "Tidak, sepertinya Presiden Tsuburaya kaya. Sekarang, saya bisa membeli sebotol anggur merah seharga 50.000 yen lagi." Ketua tim Inukane tersenyum dingin, dan 3 pria kejam lainnya mengikuti di belakangnya. "Presiden Tsuburaya, karena kamu sudah punya uang, kamu berutang padaku hutang judi sebesar 200 juta yen, kamu harus membayarnya kembali." Pemimpin tim ini Inukane adalah kreditur Takashi Tsuburaya. Takao Tsuburaya berutang hampir 200 juta yen dalam hutang judi. "Saya akan membayarnya kembali, saya akan membayar kembali uangnya, dan saya akan segera membayarnya kembali, tetapi kami harus menunggu, perusahaan kami akan segera menandatangani kerjasama dengan Dentsu Group, dan saya akan memiliki 1 miliar yen, Anda akan menjadi dapat menyelesaikan akun Anda segera." Tsuburaya Gao berkata dengan agak ngeri. 1 miliar yen? Apakah Anda bercanda? Perusahaan Anda yang rusak, dan dijual seharga 1 miliar yen, itu lelucon. Hahaha. Ketua tim Inukane tertawa terbahak-bahak, lalu mengarahkan anak buahnya, "Ayo, bawa Presiden Tsuburaya ke rumah kita, dan hibur dia dengan baik dan lihat apakah dia bisa mengembalikan uang itu kepada kita dulu." "Tidak, aku tidak menginginkannya." Tsuburaya ketakutan. Dia adalah organisasi hukum di Fusang pada waktu itu, dan itu adalah hal yang biasa untuk melunasi hutang, jadi tidak ada yang bisa menghentikan pemimpin Inukin untuk melihat Tsuburaya yang malang. Ketika dia akan dipaksa berhutang secara brutal, sebuah suara berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini Inukane? Mengapa begitu marah hari ini?" Ternyata itu adalah Presiden Honda. Sikapnya berbeda. Saat melihat Presiden Honda, kepala Inukane langsung tersenyum. Tidak ada jalan. Seseorang berutang uang dan tidak membayarnya kembali. Saya harus membawanya kembali untuk membujuknya. Nah, pria itu dulunya adalah teman sekelasku, beri aku aja, lupakan saja hari ini aku mengundangmu untuk minum, kamu bisa memanggil anggur dan wanita manapun di sini, ini milikku. Kata pria itu. Ini lebih murah untukmu. Ketua tim Inukane memelototi Tsuburaya Gao, lalu pergi untuk minum sambil tersenyum, sementara Tsuburaya Gao menghela napas lega, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bantuan yang dia lakukan dengan rasa ingin tahu. "Siapa ini?" Saya melihat lebih dekat, dan kemudian berseru, "Ichiro Honda, ini kamu." "Ya, yang menyelamatkan orang dari api dan air adalah sepatu anak Honda Ichiro kami. Ngomong-ngomong, dia punya banyak teman sekelas Ma, dan aku tidak pernah menyangka kalau Tsuburaya Gao juga teman sekelas Ma-nya. Jangan berpikir ini sangat ajaib. Sebenarnya ini hal yang wajar, karena Fusang memiliki banyak sekolah aristokrat, dan pengusaha dari beberapa perusahaan besar akan menyekolahkan anaknya ke sekolah aristokrat tersebut untuk belajar di kelas. Sebagian besar teman sekelas adalah penerus dari berbagai asosiasi dan perusahaan, dan tentu saja ada hubungan teman sekelas di antara mereka. Ini sama dengan sekolah pasca sarjana bisnis Chiungkong. Saudaraku, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, mengapa kamu begitu sengsara?
Honda Ichiro dengan antusias menarik Tsuburaya ke sampingnya, lalu bertanya sambil tersenyum. Hei, jangan bilang, sekarang orang Fusang tidak suka menonton foto khusus, apa yang bisa saya lakukan, kata Tsuburaya Gao tertekan, dia menyalahkan kegagalan perusahaan sepenuhnya pada orang-orang Fusang. Juga, TV yang melawan monster, yang suka saya tonton ketika saya masih kecil, siapa yang akan menonton hal itu sekarang, kata Honda Ichiro sambil tersenyum. Honda, bukankah saya mendengar bahwa Anda dipecat oleh grup Tamiya nanti? Mengapa Anda tampaknya cukup baik sekarang, tanya Tsuburaya sedikit tertekan. Dia pertama kali mendengar tentang Honda Ichiro ketika saya dikeluarkan dari grup Tamiya, masih ada sedikit kegembiraan di hati saya. Bagaimanapun, orang yang menyedihkan seperti dia ingin melihat teman sekelasnya lebih buruk dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Tentu saja, ini juga membuktikan dari sisi Iki dan Eki Tsuburaya Gao sangat buruk, jadi dia bertanya langsung pada Honda Ichiro, tidak takut dipukuli sampai mati. Hahaha, itu yang terjadi sebelumnya, sekarang saya presiden grup Dakian, hahaha, kata Honda Ichiro dengan senyum lebar, dan mengambil banyak dolar dari sakunya. Memasuki kerah wanita PR cantik di sebelahnya, wanita PR itu berjongkok dengan senyum menawan, dan makan dalam satu gigitan. Ayo, kamu juga beri, kata pada kakakku. Honda Ichiro memasukkan segenggam dolar ke dalam rok wanita PR lainnya, dan ekspresi Tsuburaya menjadi tak terlukiskan. Grup Dakian, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Tsuburaya Gao bertanya terengah-engah dengan ekspresinya yang terus berubah. Tidak masalah jika grup Dakian belum pernah mendengarnya, pernahkah kamu mendengar tentang mie renyah ELF? Itu milikku, kata Honda Ichiro riang. Apa, mie ELF itu milikmu? Takau Tsuburaya terkejut. Mie ini menjadi sangat terkenal di Fusang baru-baru ini. Penjualan yang mengerikan membuat semua perusahaan Fusang memandangnya. Tsuburaya Takau tentu saja iri. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak seberuntung itu, dan dia bisa menghasilkan produk yang sama populernya. Ya, tapi saya dengar orang Anda juga telah mentransfer, dan pembiayaan 1 miliar yen grup Dentsu bersama-sama, Anda akan punya uang, kata Honda Ichiro sambil tersenyum. Itu adalah. Tsuburaya Gao juga mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan. Tapi aku punya pertanyaan, 40% saham yang Anda jual ke grup Dentsu adalah saham Anda atau saham kakak Anda, tanya Honda Ichiro penasaran. Sepeninggal Tsuburaya Eiji, saham Tsuburaya terbagi menjadi dua. Kakak tertua Tsuburaya mendapat 60% saham, tapi Tsuburaya hanya mendapat 40% saham. Karena Tsuburaya hanyalah seorang playboy pada saat itu, dan dia tidak menunjukkan kemampuan apapun, Tsuburaya Eiji secara alami merasa tidak nyaman untuk menyerahkan perusahaan tersebut kepada Tsuburaya, jadi dia mengalihkan kendali perusahaan tersebut kepada kakak tertuanya. Belakangan, kakak tertua Tsuburaya akan meninggal. Mengingat kedua anaknya masih kecil, maka ia bersepakat dengan adik laki-lakinya agar sahamnya diberikan kepada adik laki-lakinya untuk titipan, dan menunggu sampai kedua anaknya dewasa uang, sehingga kendali perusahaan akan jatuh ke tangan Tsuburaya. Tetapi kakak tertua tidak menyangka bahwa adik laki-laki ini adalah anak yang benar-benar hilang. Itu adalah saham kakak laki-laki saya dan saya. Saya mengambil 16% saham, dan kakak laki-laki saya mengambil 24% saham dan menjualnya bersama, kata Tsuburaya. Oh, dalam hal ini, Anda akan memiliki sisa 24% saham, dan 36% saham kakak laki-laki Anda, tetapi Dentsu memiliki 40% saham. Bukankah ini mengubah pemegang saham terbesar? Apakah itu? Ujar Honda Ichiro. Ya, Takau Tsuburaya mengangguk. Tetapi saya dan kedua anak dari keluarga kakak tertua telah sepakat bahwa mereka akan mendukung saya sepenuhnya agar keluarga kami tetap memiliki kendali atas perusahaan Tsuburaya Gao. Oh, benar, tetapi jika Anda menggelapkan 200 juta yen di perusahaan untuk melunasi hutang judi Anda, maka Anda masih berpikir bahwa kedua anak saudara laki-laki Anda bersedia dan apakah Anda berdiri bersama? Dan mereka akan menjadi dewasa dalam beberapa bulan, dan stok mereka tidak akan segera berada di bawah pengawasanmu, kata Honda Ichiro sambil menyeringai. Tsuburaya Takau, seluruh orang itu menedang. Itu rusak, saya tidak mengharapkan ini sama sekali.
Bab 252, Serigala Putih Tangan Kosong Honda Ichiro. Jika ekuitas perusahaan dijual, 1 miliar yen akan menjadi pendapatan kedua anak Tsuburaya dan keluarga kakak laki-lakinya. Namun alasan Dentsu rela merogoh kocek 1 miliar yen untuk membeli 40% saham perusahaan tersebut adalah karena Dentsu dan Tsuburaya Group telah membuat kesepakatan bahwa uang tersebut tidak dapat diberikan kepada keluarga Tsuburaya. Produksi serial TV baru perusahaan yang digunakan untuk membuat edisi baru serial TV Ultraman. Anggota keluarga Tsuburaya tidak dapat memindahkan satu senin pun. Dengan kata lain, Takao Tsuburaya tidak dapat menggunakan uang itu untuk membayar utang judinya. Ini adalah pelanggaran kontrak. Tentu saja, sebagai presiden perusahaan, Takao Tsuburaya dapat bermain sedikit hati-hati, membuat beberapa trik, dan diam-diam memotong sedikit dari uang ini untuk melunasi hutang judinya. Jika Anda mengambil sedikit, misalnya hanya dipotong puluhan juta yen, mungkin bisa menutupinya. Namun, Takao Tsuburaya harus memotong 200 juta yen dalam satu tarikan napas, dan itu akan menjadi hantu jika bisa disembunyikan. Namun, kontrak tersebut juga menetapkan bahwa investasi Dentsu Group hanyalah penyertaan modal dan tidak dapat dilibatkan dalam manajemen harian perusahaan, sehingga Tsuburaya merasa masih dapat bersembunyi dari Dentsu Group. Namun saat ini, dia sudah menduduki posisi tinggi di perusahaan dan akan menginjak usia dewasa. Kedua putra dari keluarga kakak laki-laki yang terlibat dalam manajemen perusahaan hampir tidak mungkin disembunyikan. Masalah ini akan ditusuk cepat atau lambat. Saat Anda keluar, Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh dua bersaudara yang marah itu. Mungkin mereka akan bersatu dengan grup Dentsu dan memaksakan diri. Lagi pula, Tsuburaya saat ini hanya memiliki 24% saham yang tersisa, yang merupakan pemegang saham terkecil dari 3 pemegang saham utama. Selama dua pihak lainnya bersatu, Tsuburaya tidak akan punya apa-apa selain digulingkan. Jalan bisa jalan. Begitu Tsuburaya Gao memikirkan adegan ketika dia digulingkan dari kekuasaan, dia bergidik ketakutan. Dia telah memancing terlalu banyak minyak dan air di perusahaan selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa seluruh perusahaan Tsuburaya telah jatuh. Ini terkait dengan perilaku hilang Takao Tsuburaya. Sebelum Tsuburaya menduduki posisi presiden, dia bisa menggunakan haknya untuk menutupi semua hal tersebut. Begitu dia meninggalkan posisi presiden, ini pasti akan meledak. Kemudian saya khawatir jika keluarga benar-benar hancur, saya khawatir mereka masih dikurung di penjara. Honda Senior, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tsuburaya tiba-tiba panik. Saya bilang Mas, sebenarnya kamu membiarkan Dentsu Group masuk, ini kesalahan terbesar, tapi sekarang kamu telah melakukan kesalahan, maka tidak mungkin, menurut saya, lebih baik membuat kesalahan. Apa artinya salah? Tsuburaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah Anda menjual 40% sahamnya ke grup Dentsu? 40% terjual, 60% juga terjual, bahkan menjual semua sahamnya pun tidak masalah. Honda Ichiro tersenyum. Dentsu Group Tong ingin menggunakan uang ini untuk memfilmkan seri Ultraman baru, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nyatanya, Anda belum menerima satu senin pun dan Anda kehilangan 16% saham Anda dengan sia-sia. Saya pikir Anda sebaiknya menjual semua saham Anda dan menukarnya dengan uang tunai gratis, sehingga tidak ada yang peduli apakah Anda menyalahgunakan uang itu. Selain itu, perusahaan telah berganti pemilik. Anda melakukannya sebelumnya. Segala sesuatu tentang ini berantakan, tidak ada yang akan peduli denganmu, tidakkah kamu akan lega? Honda Ichiro tertawa. Ya, Matt, Takao Tsuburaya berbinar, tapi dia langsung ragu. Tapi ini adalah fondasi ayahku. Kami berdua mengumpat saat berlutut di depan ranjang rumah sakitnya. Kita harus membuat perusahaan Tsuburaya lebih besar dan lebih kuat, meneruskan bisnis TC dan Ultraman, dan tidak pernah menjualnya kepada siapapun, saya. Haha, saudaraku, bukannya aku meremehkanmu, perusahaan ada di jika kamu terus berada di tanganmu, bahkan jika kamu tidak diakuisisi, kebangkrutan tidak bisa dihindari. Cepat atau lambat kamu akan melanggar kesepakatan antara kamu dan ayahmu. Daripada menunggu perusahaan gagal dan menjualnya saat tidak berharga, lebih baik manfaatkan perusahaan saat ini. Masih ada beberapa reputasi.
ketika nilainya beberapa dolar, itu adalah kata terakhir untuk berubah menjadi uang tunai lebih awal. Kata Honda Ichiro sambil tersenyum, dan mata Tsuburaya Takao berbinar saat mendengarnya, dan dia jelas tersentuh oleh Honda Ichiro. Ke atas. Sebenarnya, Tsuburaya sudah lama ingin menjual perusahaan sepenuhnya, tapi pertama-tama, ada sedikit hati nurani di lubuk hatinya. Kedua, karena Tsuburaya tidak bisa menjual harga yang bagus. Sudah begitu lama, sekarang Honda Ichiro telah membantu Tsuburaya melepaskan ikatan, dia sama sekali mengabaikan ayahnya, dan membuat keputusan untuk menjual perusahaan. Kalau begitu aku akan pergi ke grup Dentsu besok dan memintanya untuk membeli seluruh perusahaan Tsuburaya, kata Tsuburaya Gao bersemangat. Kamu bodoh. Alhasil, Honda Ichiro melirik Tsuburaya, lalu berkata, alasan Dentsu Group bersedia membeli saham Anda seharga 1 miliar yen sebenarnya bukan sahamnya. Mereka ingin menggunakan 1 miliar yen ini untuk memproduksi serial TV Ultraman, dan kemudian mendapat untung dari TV ini. Itulah tujuan mereka. Ekuitas Anda hanyalah hal yang kebetulan. Itulah mengapa mereka secara khusus menyatakan dalam kontrak bahwa 1 miliar yen harus digunakan untuk memproduksi drama TV, tetapi jika Anda menjual semua ekuitasnya, bukankah grup Dentsu harus membayar 25 memberi Anda 100 juta yen, dan kemudian berinvestasi 1 miliar yen untuk syuting TV? Ini adalah bisnis yang dilakukan orang bodoh, dan grup Dentsu tidak akan melakukannya, Honda Ichiro berkata dengan nada menghina. Tsuburaya merasa masuk akal. Jika itu dia tidak akan pernah menghabiskan 2,5 miliar yen untuk membeli perusahaan dengan hak cipta yang tersisa. Selanjutnya, hak cipta di luar negeri dijual ke Thailand oleh Takao Tsuburaya dengan harga murah. Kalau begitu Honda Senpai, apa rencanamu? Takao Tsuburaya melihatnya. Alasan Honda Ichiro begitu banyak mengatakan pada dirinya sendiri, dia pasti punya tujuannya sendiri. Mungkin orang-orang hitam tadi, dan pertemuan kebetulan di sini semuanya direncanakan oleh Ichiro Honda. Ya, saya punya rencana bagus untuk menghasilkan banyak uang. Honda Ichiro tersenyum jahat. Kamu tahu, peri kecilku hanya Mi, itu sebenarnya diperoleh oleh serigala putih sarung tangan kosong. Apakah itu? Apa artinya ini? Tsuburaya menatap Honda Ichiro dengan bingung. Bukankah kamu pergi ke Huaxia kali ini? Saya bertemu dengan seorang pria kaya di sana. MILF ini sebenarnya adalah produknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika saya mengizinkan saya mengembalikan produk ini sebagai agen, saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Ketika saatnya tiba untuk berbagi akun dengannya 55, dia berjanji. Akibatnya, peri hanya menaruh semua investasi di muka, 100 juta yen penuh, dan animasi TV, yang semuanya adalah uangnya. Saya tidak membayar sepeser pun, jadi saya pergi ke lobi itu untuknya, dan membiarkan LF mengeringkan mie di rak bersamanya, jadi saya tidak melakukan apa-apa. Sekarang saya telah mengambil setengah dari mie kering ELF tanpa bayaran. Untung, apakah Anda berbicara tentang serigala putih sarung tangan kosong? Honda Ichiro tertawa. Luar biasa. Takao Tsuburaya memandangi Hondanya, matanya berkobar karena iri, dan ada legenda di lingkaran bahwa MILF sederhana terjual setidaknya puluhan miliar yen kali ini. Kalaupun untungnya hanya sekitar 20%, maka Honda Ichiro bisa meraup untung bersih 1 miliar yen. Orang ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Ini adalah rumor, tidak ada yang tahu berapa banyak yang diperoleh Jia Yapeng, karena tidak ada yang tahu berapa harga Jia Yapeng. Hati Tsuburaya sangat iri dan cemburu, namun hal ini juga membuat Tsuburaya semakin penasaran, apa tujuan Honda Ichiro menemukan dirinya. Seperti ini, bos Cina, dia adalah penggemar Ultraman ketika dia masih kecil, dan dia paling suka menonton Ultraman, tetapi bukankah perusahaan Anda sedang syuting drama Ultraman baru? Untuk memenuhi impian masa kecilnya, pria ini berencana mengeluarkan uang untuk membeli perusahaan Anda, dan kemudian menginvestasikan dirinya dalam pembuatan film serial TV Ultraman. Dia juga ingin membeli perusahaanku. Mata Tsuburaya membelalak. Ya, dan dia bodoh. Saya tidak tahu seberapa rusak perusahaan Anda. Sekarang Dentsu berencana membelanjakan 1 miliar yen untuk membeli 40% saham perusahaan Anda. Saya hanya mengikuti ini. Beritahu dia harganya,
Beritahu dia bahwa dia dapat membeli semua saham perusahaan Anda hanya dengan 2,5 miliar yen. Dia pasti tidak akan curiga bahwa harganya bermasalah. Saya tidak tahu, 1 miliar itu sebenarnya untuk Anda syuting versi TV baru. Demi uang. Honda Ichiro tertawa. Bahkan saya dapat menaikkan harga menjadi 3 miliar yen untuk Anda, dengan mengatakan bahwa hanya jika 500 juta yen lebih mahal daripada grup Dentsu, Anda dapat menjual perusahaan kepadanya. Si bodoh itu benar-benar rela menghabiskan 3 miliar yen untuk membeli perusahaanku. Tsuburaya terkejut. Ini keahlianku, hanya mulutku yang bisa meyakinkannya, karena dia paling mempercayaiku sekarang. Kata Honda Ichiro dengan mata menyipit, lalu menatap Tsuburaya. Apa yang kamu inginkan? Anda tidak akan membantu saya dengan sia-sia, kan? Tsuburaya menatap Honda Ichiro. Ya, 3 miliar yen akan memberimu, kamu dan aku masing-masing setengahnya, ucap Honda Ichiro enteng. 1,5 orang. Saya menjual perusahaan saya, jadi mengapa Anda membaginya menjadi 2? Tsuburaya tiba-tiba cemas. Wow, kalau begitu aku tidak peduli. Tanpa saya, jangan katakan 1,5 miliar yen. Bahkan dengan 500 juta yen, Anda tidak akan pernah mau menjual perusahaan Anda. Tidak ada yang akan menginginkanmu. Perusahaan yang rusak itu. Honda Ichiro berdiri, merapikan celananya, dan berkata, aku akan memberimu waktu 1 hari untuk memikirkannya. Jika Anda memikirkannya, datanglah kepada saya. Orang Tionghoa ini akan segera kembali. Huaxia sudah pergi, jadi kamu tidak boleh kehilangan kesempatan dan jangan datang lagi. Akibatnya, Honda masih belum berjalan beberapa langkah lagi, dan Tsuburaya Gao berteriak, tidak masalah, saya menjualnya, saya menjual perusahaan. Hanya dengan harga Anda. Selesai. Honda Ichiro dan Jia Yapeng, yang duduk di geladak lain di dekatnya, mendengarkan percakapan itu dengan sedikit rasa bangga di wajah mereka. Ekspresinya, ikan sudah terlanjur memakan umpan. Bab 253, kontrak niat lainnya. PS, saya melihat ada yang bertanya mengapa Jia Yapeng berusia 14 tahun pada tahun 2004. Itu karena Jia Yapeng lahir pada tahun 90 sebelum dia menyeberang. Jia Yapeng yang dia lewati sebenarnya lahir pada tahun 70, jadi semua orang akan mengerti. Dalam keadaan cemas, Tsuburaya telah menunggu kabar dari Honda Ichiro, namun saat hendak resmi menandatangani kontrak dengan grup Dentsu, Honda Ichiro tidak mendapat kabar, sehingga Tsuburaya bergoyang ke sana kemari. Saat itu, Ichiro Honda tiba-tiba berkunjung ke rumah tersebut. Aku akhirnya menyelesaikan pria Huaxia itu, Honda Ichiro berkata sambil menghela napas lega, saya sudah bernegosiasi dengannya, dan dia bersedia menawar 3 miliar yuan untuk membeli seluruh perusahaan Tsuburaya. 3 miliar. Bintang mulai muncul di mata Tsuburaya. Meski setengah dari 3 miliar akan dialokasikan untuk Ichiro Honda, dia masih bisa mendapatkan 1,5 miliar. Saat itu, saya dan 2 lelaki kecil dari keluarga kakak tertua saya mengatakan bahwa mereka hanya menjual 1 miliar, dan saya dapat meretas 500 juta dari mereka. Lalu, dari 1 miliar saya masih dapat 400 juta. Penghasilan 900 juta yang cukup untuk menghabiskan seumur hidup. Takao Tsuburaya mengenal tubuhnya sendiri, dan Takao Tsuburaya merasa bisa hidup sekitar 10 tahun, jadi 900 juta ini cukup untuk menghabiskan waktunya. Ngomong-ngomong, Kak, kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan jujur. Semua hak cipta Tsuburaya, termasuk hak cipta luar negeri, berada di tangan perusahaan. Anda tidak diizinkan untuk keluar. Honda Ichiro tiba-tiba bertanya. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini? Tsuburaya tertegun sejenak. Karena pria Huaxia membelinya kembali untuk syuting Ultraman TV di Cina. Jika Anda memiliki masalah dengan hak cipta luar negeri, pria Huaxia pasti tidak akan membelinya. Jangan khawatir, tidak masalah, semuanya ada di tanganku. Takao Tsuburaya berkata dengan getir. Tidak ada yang tahu berita bahwa dia menjual hak cipta luar negeri Ultraman ke Thailand selama 20 tahun. Meskipun orang Thailand menggunakan hak cipta ini untuk merekam Ultraman versi Thailand, dapat dikatakan bahwa untuk sementara diizinkan untuk merekam. Pokoknya, masalah ini ditutup-tutupi dengan sendirinya, dan tidak ada fusang sama sekali. Beberapa orang mengetahui hal ini,
kalau tidak Ichiro Honda tidak akan bertanya lagi pada dirinya sendiri. Ketika saya menandatangani kontrak, saya akan memainkan beberapa trik untuk menutupi masalah ini. Ketika uang diserahkan, saya akan pergi ke Korea Selatan dan lari ke Australia dengan tangan saya. Bagaimanapun, saya tidak akan menjauh lagi. Jadi, bahkan jika mereka mengetahuinya di masa depan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tanda seru. Memikirkan hal ini, suasana hati Tsuburaya menjadi sangat stabil, dan meyakinkan Ichiro Honda bahwa tidak ada masalah dengan hak cipta. Bagus untuk dikatakan. Honda Ichiro mengangguk, lalu keluar dari kontrak niat dan berkata, "Kak, kita bisa menandatangani kontrak niat sekarang." "Menandatangani kontrak niat lagi? Tidak bisakah kamu menandatangani kontrak sekarang?" Tsuburaya mengerutkan kening. "Tentu saja, jika tidak, Anda masih memiliki 60% ekuitas di kedua keponakan Anda. Anda hanya seorang agen. Saya pikir saudara laki-laki Anda tidak memberi Anda hak untuk menjual sahamnya secara langsung, jadi Anda harus menandatanganinya sendiri." Jugat Sabayata Kau tersenyum canggung. Pria ini sebenarnya ingin menyingkirkan kedua keponakannya dan Honda Ichiro untuk dikontrak secara terpisah. Orang ini memiliki hati nurani yang besar. Rusak. Oke. Tsuburaya mengangguk, lalu Honda Ichiro mengeluarkan kontrak yang telah ia siapkan sejak lama. Tsuburaya juga melihatnya beberapa kali dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa tertulis di kontrak? Apakah 1,5 miliar yen? Bukankah seharusnya tertulis 3 miliar yen, lalu saya akan memberi Anda sisa 1,5 miliar? Haha." Honda Ichiro tertawa dua kali dan menatap Takao Tsuburaya dengan penuh arti. Takao Tsuburaya langsung tersipu dan berkata dengan marah, "Senior, apakah Anda curiga saya akan menggelapkan uang Anda?" Masuk akal, Tsuburaya berniat melakukan ini, bagaimanapun, selama uang masuk ke rekeningnya sendiri, Tsuburaya akan melakukan apa saja. "Aku menghemat uangmu," kata Honda Ichiro riang. "Tulis saja 1,5 miliar yen, yang akan menghemat banyak pajak. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas pajak Anda. Ketika saatnya tiba, berapa pajak yang dipotong dari 1,5 miliar Anda, saya akan memberi Anda secara pribadi. Tidak akan membiarkanmu menderita." Pria cerdas ini. Takao Tsuburaya menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya dia tidak bisa mendapatkan uang dari Ichiro Honda, tetapi Takao Tsuburaya masih dia. "Jangan khawatir," kata bos saya, "transaksi sebenarnya adalah 3 miliar yen. Tetapi Anda Tsuburaya berinisiatif untuk mengajukan penghindaran pajak, jadi saya secara pribadi akan mentransfer Anda 1,5 miliar untuk penghindaran pajak. Jadi hanya akan ada 1,5 miliar dalam kontrak. Bos Huaxia tahu tentang ini dan tidak akan ada masalah." "Kamu luar biasa." Para senior yakin, metode yang begitu biadab, bermain dengan tepuk tangan semua orang, dan dengan mudah menghasilkan 1,5 miliar. "Hai! Kalau saja saya bisa mengenal orang Tionghoa yang begitu bodoh." Takao Tsuburaya menghela nafas, memeriksa kontraknya beberapa kali, dan menemukan bahwa tidak ada masalah besar, hanya kontraknya. Persyaratan khusus diajukan untuk hak cipta, semua hak cipta harus lengkap, jika tidak maka akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau semacamnya. Jika kontrak dilanggar, Tsuburaya secara pribadi akan memberi kompensasi kepada Jia Yapeng sebesar 3 miliar yen sebagai ganti rugi. "Saudaraku, tolong baca klausul ini dengan jelas. Saya akan mengkonfirmasi dengan Anda untuk terakhir kalinya. Benar-benar tidak ada masalah hak cipta. Kalau tidak, Anda harus membayar 3 miliar. Honda Ichiro kembali dikonfirmasi lagi. Tidak. Saat ini Tsuburaya melihat uang di matanya, dan tidak bisa melihat apa-apa lagi. Sangat bagus. Honda Ichiro mengangguk puas, lalu membubuhkan tanda tangannya pada agen di kontrak, dan Tsuburaya juga membubuhkan tanda tangannya. Kontrak niat ini bahkan dianggap ditandatangani. "Saudaraku, haruskah kamu menelepon grup Dentsu sekarang?" Ichiro Honda mengingatkan sambil tersenyum. "Itu adalah..." Tsuburaya terkekeh, lalu meminta sekretaris untuk menelepon grup Dentsu dan memberitahu grup Dentsu bahwa kontrak niat yang ditandatangani oleh kedua pihak benar-benar tidak berlaku. Ini mengejutkan sekretaris Tsuburaya. Semua kontrak ini, yang sudah diperbaiki, tiba-tiba dibatalkan.
Tetapi sekretaris tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apa-apa, dan hanya bisa melakukan panggilan telepon dengan grup Dentsu. Setelah mendengar panggilan ini, Presiden grup Dentsu memarahi ibunya dengan marah, lalu memberitahu semua mitra bisnis bahwa jika ada yang berbisnis dengan Tsuburaya Takao di masa mendatang, siapapun yang akan mendapat masalah dengan grup Dentsu mereka. Oke, aku akan datang untuk menandatangani kontrak besok. Kamu harus cepat dan ambil 2 keponakan kecilmu, kata Honda Ichiro sambil tersenyum. Bab 254, bayar ganti rugi terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada rumah Tsuburaya malam itu. Honda Ichiro hanya tahu bahwa ketika dia bergegas untuk menandatangani kontrak transfer ekuitas resmi keesokan harinya, wajah Tsuburaya membiru dan ungu. Dan ada 2 pemuda pemarah yang muncul bersama Takao Tsuburaya. Ini adalah milik keluarga kami, dan kami tidak akan menjualnya kepadamu jika kami mati. Ini barang kami. Orang dengan nama lain akan mengeluarkan kita. Begitu saya melihat Honda Ichiro, kedua lelaki kecil itu melambaikan tangan dan berteriak, sementara Tsuburaya Takao tersenyum pahit. Jelas, bujukan Tsuburaya tidak berhasil, dan 2 keponakan kecil mereka tidak mau menjual saham mereka. Kakak, maaf. Kedua keponakanku tidak pandai berbicara dan tidak pandai hidup. Melihat Honda Ichiro, Tsuburaya berkata dengan malu. Tidak masalah. Honda Ichiro tersenyum kecil, seolah-olah dia sudah menebak adegan ini sejak lama. Dia berjalan ke arah 2 pasang saudara itu dan tersenyum dan bertanya, kalian berdua, kamu tidak mau menjual dirimu sendiri? Saham, atau kekurangan uang? Kami tidak akan menjual saham bahkan jika kami mati. Yaitu, saya ingin membeli perusahaan kami hanya dengan 1 miliar yen, dan semua saham Oldman. Ini adalah lamunan, seru kedua bersaudara itu dengan marah. 1 miliar. Honda Ichiro menoleh dan menatap Tsuburaya Takao. Tsuburaya Takao bahkan lebih malu lagi. Sobat, bagaimana orang ini bisa seperti ini? Bagaimana jika saya membayar 1,5 miliar? Tanya Honda Ichiro. 1,5 miliar? 2 bersaudara yang baru saja berteriak menjadi terdiam sesaat. Setelah bertukar pandang, mereka berkata, tidak, 1,5 miliar yen terlalu rendah. Jika Anda ingin membeli perusahaan Yuangu, harganya setidaknya 2,5 miliar yen. Grup Dentsu ada di harga ini. Mengapa Anda menawar lebih rendah dari Dentsu Group? Ya, Honda Ichiro mengira kedua bersaudara itu enggan. Industri nenek moyang saya sekarang sepertinya sama dengan pamannya. Jika tidak, setelah Tsuburaya menghasilkan banyak uang dari 3 Ultraman, itu tidak akan berakhir dengan kebangkrutan. Kakak, atau 2,5 miliar yen, toh kamu bisa menghasilkan 500 juta. Tsuburaya Takao berbisik di telinga Honda Ichiro. Tidak mungkin. Honda Ichiro dengan tegas menolak. HMPH, kamu hanya seorang agen. Jika Anda tidak setuju, kami akan pergi ke orang Huaxia untuk melihat apakah dia setuju untuk membeli perusahaan kami seharga 2,5 miliar yen. Kedua Takao Tsuburaya teriak keponakan kecil itu. Kamu? Honda Ichiro tiba-tiba tampak cemas. Dia memandang Tsuburaya Taka, lalu kedua keponakan kecil dari keluarga Tsuburaya, dan kemudian berteriak, kalian bertiga berkolusi. Ayo curangi 1,5 miliar saya. Saudaraku, jangan katakan itu, kamu masih bisa menghasilkan 500 juta, dan kamu tidak akan kehilangan uang, kata Tsuburaya sambil menyeringai, dan taruh Honda Ichiro. Hidung marahnya akan bengkok. Presiden, telepon Chuan Jia. Tepat saat Honda Ichiro hendak terus marah, seorang pemuda berkacamata hitam di belakang Honda Ichiro menarik bajunya, dan Honda Ichiro kedinginan. Dia berkata, kamu menunggu di sini. Aku akan datang untuk menyelesaikan akun denganmu nanti. Honda Ichiro meninggalkan kantor dengan marah bersama bawahan ini, dan ketika berada di ruang pribadi, Ichiro Honda rendah memutar kepalanya, dia berkata kepada pemuda itu dengan wajah malu, Presiden, saya sangat menyesal, saya dibodohi oleh si brengsek Tsuburaya Gao. Saya tidak menyangka dia akan bergandengan tangan dengan kedua keponakannya untuk menipu saya pada akhirnya. Segenggam. Tidak apa-apa, itu normal. Untuk transaksi 3 miliar, mau menelan 1,5 miliar sendiri. Aneh kalau Takao Tsuburaya tidak bersemangat. Dia hanya bisa menemukannya. Kedua keponakan bekerja sama sehingga dia bisa mendapatkan 400 juta yen lebih. Mengapa tidak?
Haruskah aku berjanji padanya? Tanya Honda Ichiro. Apakah kamu berani setuju dengannya? Jia Yapeng tersenyum. Ngomong-ngomong, dia meraih kepanganmu sekarang. Jika Anda tidak setuju dengannya, dia akan langsung mendatangi saya. Saya ingin menghabiskan uang 3 miliar. Kalau begitu kita benar-benar hanya perlu mengeluarkan 2,5 miliar untuk membeli perusahaan Suburaya? Jika ini masalahnya, itu tidak layak. Perusahaan Suburaya sekarang menjadi bangkai kapal, bahkan gedung perusahaan ini juga disewa, yang terlalu mahal. Perusahaan Suburaya saat ini tidak lain adalah merek Ultraman. Ini kerugian. Honda Ichiro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bos, kalau tidak ayo menyerah, pokoknya kita juga melanggar kesepakatan mereka dengan grup Dentsu, mereka hanya menunggu mati. Transaksi masih harus dilanjutkan." Tuan Jia sedikit tersenyum, "Silakan. Berjanjilah pada mereka dan serahkan sisanya padaku, dan aku akan membiarkan mereka pergi." "TN. Jia, apa kamu punya rencana lain?" Mata Honda Ichiro berbinar. "Hehe, awalnya untuk wajah Ijit Suburaya, dewa foto spesial, saya berniat membiarkan keluarga Suburaya menghasilkan 1,5 miliar yen selama sisa hidup saya. Tapi sekarang sepertinya, mereka masih berutang untuk membersihkannya, jadi tidak ada yang bisa menyalahkanku." Jia Yapeng berkata dengan ringan. Tak lama kemudian, Honda Ichiro kembali ke kantor. Meski masih tangguh, ia tetap berkompromi dan bersedia menaikkan harga beli akhir menjadi 2,5 miliar. Takao Suburaya dan kedua keponakannya saling tersenyum dan berhenti berakting. Pada akhirnya, kedua belah pihak berhasil menandatangani perjanjian tersebut. Ichiro Honda bergerak cepat dan menyelesaikan transfer langsung melalui bank. Uang pembelian 2,5 miliar dikirim ke 3 rekening. Hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mendapatkan akun. Namun saat Honda Ichiro mengonfirmasi transfer tersebut, kontrak kelembagaan sudah selesai. Grup Suburaya, sebuah perusahaan Suburaya yang berusia 40 tahun, menyelesaikan masa pemerintahannya dan sepenuhnya jatuh ke tangan Jia Yapeng. Selamat bekerja sama. Setelah Suburaya berkata, dia siap untuk pergi. "Hei, perusahaan dan kantor tempat saya tinggal selama 12 tahun ini bukan lagi milik saya." Memikirkan hal ini, Suburaya masih merasa sedikit sedih. Tapi Takao Suburaya belum keluar dari pintu kantor, pemuda berkacamata menghalangi pintu, dan tersenyum pada saat yang sama. "Presiden Suburaya, kontraknya sudah berlaku, tapi akun kita belum berakhir." "Apa? Akun? Apa maksudmu dengan akun?" Suburaya tertegun sejenak. "Saya tidak kenal Presiden Suburaya, apakah Anda ingat Tuan Polit dari Thailand?" Jia Yapeng bertanya dengan samar. Pori-pori Suburaya menjadi kencang dalam sekejap, dan yang di samping saya tidak tahu apa yang terjadi pada keponakan kecil itu. Salah satu dari mereka dengan rasa ingin tahu berkata, "Saya ingat pria ini, dia adalah murid kakek dan teman baik ayah. Dia bahkan memeluk kita ketika dia masih muda." Jadi, kedua tuan muda itu juga harus tahu bahwa Takao Suburaya menjual semua hak cipta luar negeri Ultraman kepada Tuan Polit ini selama 20 tahun penuh. Tentang Suburaya pada akhirnya, apakah hak cipta telah dijual selama 20 tahun atau hak cipta dijual tanpa batas waktu? Ada perbedaan pendapat di sini. Pengadilan juga memiliki dua penilaian berbeda. Kebenaran fakta tersebut tidak diketahui lagi. Namun, dari sudut pandang hukum, transfer hak cipta yang tidak terbatas adalah hal seperti itu. Tidak banyak operasi, dan undang-undang tidak akan melindungi hak cipta untuk jangka waktu yang lama, jadi saya pribadi lebih suka transfer 20 tahun. Apa katamu? 20 tahun apa? Dari sini menilai dari ekspresi kedua tuan muda itu, mereka benar-benar tidak tahu tentang kejadian Polit. Sepertinya kemampuan Suburaya memang sangat kuat. Dia sebenarnya menyembunyikan masalah ini dari awal hingga akhir. Seluruh Suburaya. Hanya sedikit orang di perusahaan yang tahu tentang ini. Kalian berdua, lihat salinan surat kuasa ini, yang dikirim melalui fax kemarin. Jia Yapeng meletakkan dokumen seperti itu di depan kedua keponakan kecilnya. Kedua keponakan kecil ini melihat, tiba-tiba mengubah wajahnya, dan memelototi pamannya Suburaya Takao. Bajingan ini benar-benar menjual semua hak cipta Ultraman selama 20 tahun di luar negeri hanya dengan 120.000 dolar. Apa yang akan dilakukan oleh orang bodoh-bodoh?
Yang lebih menyebalkan adalah mereka belum melihat biaya hak cipta ini dari awal hingga akhir, dan mereka pasti telah ditelan oleh paman kedua mereka. Memikirkan hal ini, kedua keponakan kecil ini memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Saat Paman Suburaya hendak memulai pertengkaran keluarga lagi, Jia Yapeng tersenyum tipis dan berkata, berkelahi atau semacamnya, kamu bisa bertarung sesukamu saat kita pergi. Tetapi sebelum itu, haruskah sebagian dari Anda terlebih dahulu membayar 3 miliar ganti rugi kami? Bab 255, menjadi pintar dirugikan oleh kepintaran. Kedua Suburaya bersaudara memandang Jia Yapeng dengan ekspresi tercengang, lalu ke arah paman mereka. Mereka tidak mengerti bahwa mereka baru saja menjual semua harta leluhur mereka, tetapi sekarang mereka malah berutang. 3 miliar. Paman, kontrak ini palsu, kan? Kamu sama sekali tidak menjual hak cipta, kan? Kedua bersaudara itu menatap paman mereka dengan penuh harap, dan kemudian Suburaya menatap Honda dengan sedih dan marah. Ichiro lalu berteriak marah, Honda Ichiro, kamu hitung aku. Aku tidak menghitungmu. Honda Ichiro menasihati pundaknya, saya sudah mengingatkan Anda berulang kali, jika ada hak cipta di luar negeri, jika ada masalah, Anda akan kehilangan uang. Tapi Anda bersikeras bahwa tidak ada masalah dengan hak cipta di luar negeri. Ini adalah kesalahanku. Tapi kamu akan tahu tentang Thailand besok. Nah, kata Takaut Suburaya, tidak masalah jika Anda mengatakannya, itu sepenuhnya mengungkap kebenaran hak cipta luar negeri. Siapa yang bilang? Saya tidak tahu tentang ini sampai tadi malam, kata Honda Ichiro dengan wajah serius. Tapi Anda bilang fax ini kemarin. Ya, saya mengirim fax tadi malam, dan saya tahu ada masalah dengan hak cipta Anda. Logikanya oke, kan? Tanda seru Honda Ichiro tersenyum. Jika Anda tidak menjualnya, kami tidak akan menjual perusahaan ini. Kedua bersaudara itu merespons dengan cepat. Selama perusahaan tidak menjual, uang secara alami tidak akan diberikan. Ini tidak akan berhasil. Kontrak telah ditandatangani dan uang saya telah dibayarkan. Secara hukum kontrak ini telah berlaku. Sekarang perusahaan itu milikku. Apakah Anda menjualnya atau tidak, tidak memengaruhi apapun. Honda Ichiro berkata dengan samar, saat ini dia seperti penjahat besar di TV, membuat ketiga keluarga Suburaya membencinya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Baiklah, sampai jumpa di pengadilan. Metu, Suburaya Gao menoleh, tapi dia juga punya ide, lalu berkata, jika kamu ingin menunda waktu dengan gugatan, tidak apa-apa, aku bisa bermain denganmu. Honda Ichiro berkata dengan dingin, walaupun uang saya sudah ditransfer, masih butuh waktu 24 jam untuk sampai ke rekening Anda. Saya akan memanggil polisi sekarang dan mengajukan bank untuk membekukan akun yang relevan. Jangan berpikir untuk mentransfer aset. Anda tidak ingin memindahkan satu senin pun di rekening bank Anda sampai keputusan bank tercapai. Dan ketika vonis benar-benar dijatuhkan, uang itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu, seluruh pribadi Suburaya tidak baik, menurut perhitungan Honda Ichiro ini terlalu kejam. Kalau begini terus, perusahaan sudah jatuh ke tangan Honda Ichiro, tapi saya tidak mau dapat sepeser pun, tapi saya harus membayar Honda Ichiro 500 juta yen sebagai kompensasi. Ini benar-benar kosong. Sarung tangan putih. Serigala. Tidak. Ini lebih buruk daripada serigala putih. Sarung tangan kosong. Serigalanya tidak hanya hilang, tetapi dia juga harus diberi kompensasi. Untungnya, di saat kritis, kedua bersaudara itu masih sadar. Mereka melangkah maju, dan sambil mendukung pamannya, mereka berkata kepada Ichiro Honda, Paman Honda, seluruh perusahaan adalah orang-orang kami, jika kami memutuskan untuk melibatkan Anda sampai akhir, perusahaan tidak akan mau beroperasi secara normal, dan itu hanya akan menyebabkan kedua belah pihak kalah. Bagaimana kalau kita mundur selangkah? Oh, bagaimana Anda mundur? Tanya Honda Ichiro. Masih dengan harga 1,5 miliar yen yang telah dinegosiasikan sebelumnya, setelah uang datang, kami akan mengembalikan 1 miliar kepada Anda bersama-sama, kata kedua bersaudara itu. Haha. Honda Ichiro tertawa garing, 1,5 miliar ini adalah harga yang sudah kita negosiasikan. Anda menipu saya, dan sekarang Anda ingin menghitungnya dengan harga ini. Tidak ada hal yang baik di dunia ini. Lalu apa yang kamu inginkan?
500 juta, dua saudara laki-laki Anda mendapat 300 juta, orang ini mendapat 200 juta, perusahaan menjualnya kepada saya, hak cipta di luar negeri saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi, ucap Honda Ichiro enteng. Tidak, itu terlalu rendah. Kedua bersaudara itu menggelengkan kepala. Maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Honda Ichiro merentangkan kedua tangannya. Harga adalah harga. Jika Anda memiliki pendapat dan berpikir Anda dapat menggunakan perusahaan untuk menahannya, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda sebaiknya membiarkan semua karyawan perusahaan mengancam saya untuk mengundurkan diri, jadi saya bisa memecat mereka semua. Ngomong-ngomong, yang aku inginkan hanyalah rangkaian IP Ultraman. Sekarang perusahaan ada di tangan saya, dan IP ada di tangan saya. Saya masih tidak menyukai mereka karena menghalangi. Seluruh perusahaan digantikan oleh orang-orang saya. Honda Ichiro mengatakan ini, dan Tsuburaya bersaudara tahu bahwa mereka tidak punya kartu untuk dibicarakan. Pamannya benar-benar bodoh. Dia menjual hak cipta di luar negeri hanya seharga 120.000 dolar AS, belum lagi, dan mulai dari awal lagi. Pada akhirnya, saya menyembunyikannya dari diri saya sendiri. Sekarang saya telah mencapai titik ini, apa yang bisa saya katakan? Oke, kami berdua setuju, 300 juta adalah 300 juta. Kata kedua bersaudara itu dengan tegas, mengambil uang selagi masih ada uang. Jika Anda terus berlarut-larut seperti ini, kedua saudara laki-laki Anda mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana denganmu? Honda Ichiro menatap Tsuburaya dengan jijik. Apa yang bisa Tsuburaya lakukan? Dia mengangguk tak berdaya. Tapi kita punya satu syarat terakhir. Saudara Tsuburaya tiba-tiba berkata. Syarat apa? Tanya Honda Ichiro penasaran. Nama perusahaan tidak bisa diubah. Perusahaan itu harus bernama Tsuburaya Co., Ltd. Ini adalah kehormatan kakek kami. Anak cucu kita tidak berbakti, jadi kita hanya bisa berbuat banyak. Ucap kedua bersaudara itu. Honda Ichiro melirik Jia Yapeng, Jia Yapeng mengangguk, dan Honda Ichiro berkata, oke, saya berjanji, selama saya tidak menjual perusahaan, maka dia adalah Tsuburaya Co., Ltd., dan tidak akan berubah. Terima kasih. Kedua bersaudara itu menghela napas lega. Dengan cara ini, perusahaan Tsuburaya yang awalnya bernilai 2,5 miliar yuan akhirnya dibeli oleh Jia Yapeng hanya dengan harga 500 juta yuan. Semua orang di keluarga Tsuburaya juga dimusnahkan sepenuhnya. Sejak saat itu, perusahaan Tsuburaya, meskipun namanya tidak berubah sama sekali, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Tsuburaya. Dia telah menjadi kekayaan pribadi Jia Yapeng. Keesokan harinya, Tsuburaya mengadakan pertemuan di seluruh perusahaan. Pada pertemuan tersebut Tsuburaya secara resmi mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai ketua dan presiden perusahaan. Perusahaan ini juga diakuisisi seluruhnya oleh Daisen Co., Ltd. Perusahaan ini menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Daichi Co., Ltd., dan di mata kosong semua karyawan. Tsuburaya membungkuk untuk berterima kasih padanya, dan menghilang sepenuhnya. Meskipun Tsuburaya diberi kekayaan di 200 juta yen, dia dibawa pergi oleh kelompok Inukane dalam sekejap. Kemudian Tsuburaya diusir dari keluarga oleh dua bersaudara yang marah. Putra Takao Tsuburaya juga memelototi ayahnya yang bodoh. Pada akhirnya, Tsuburaya menjadi gelandangan jalanan yang miskin, hidup dalam kemiskinan. Belakangan, Ichiro Honda merasa sedikit kasihan pada mantan teman sekelasnya yang baik. Jadi dia menyewa apartemen untuknya dan mencarikannya pekerjaan sebagai pegawai gudang di sebuah toko serba ada, akhirnya memberinya kehidupan yang stabil. Namun, ini bukan tanpa manfaat. Setidaknya Tsuburaya telah meninggalkan hari-hari minum, dan malah dilatih dalam pekerjaan. Dia telah hidup beberapa tahun lebih lama dari sejarah aslinya. Dia meninggal pada tahun 2008. Setelah kepergian keluarga Tsuburaya dengan sedih, seluruh perusahaan Tsuburaya sedikit kecewa. Setelah bos berganti, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan bos baru terhadap karyawan lama perusahaan sampai Jia Yapeng naik mimbar, duduk di kursi ketua, melihat alasan di balik panggung. Saat ini, meskipun situasi keuangan grup Tsuburaya sangat buruk, namun jumlah karyawannya masih banyak. Itu sebenarnya memiliki lebih dari 200 karyawan,
Banyak dari mereka bahkan tinggal sejak perusahaan didirikan. Untuk karyawan ini, Jia Yapeng juga agak tertekan. Tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah di bawah longsoran salju. Terpuruknya grup Suburaya tentu bukan hanya kesalahan yang dilakukan oleh Suburaya Gao saja. Lebih dari separuh karyawan yang duduk di antara hadirin adalah kaki tangan. Mereka membuang makanan vegetarian, menekan pendatang baru, menolak berinovasi, dan berkelahi tanpa henti. Bagaimanapun, segala macam masalah yang seharusnya dimiliki perusahaan besar, tetap di bawah. Oleh karena itu, orang yang membersihkan harus membersihkan orang, tetapi cara membersihkan sangat penting, dan siapapun yang membersihkan sangat penting. Jadi, Jia Yapeng mengirimkan kertas ujian dan meminta semua hadirin untuk menjawab. Padahal, soal ujian ini sangat sederhana, total soal hanya ada 2. Pertanyaan pertama adalah, apakah menurut Anda perusahaan harus terus memproduksi serial TV Ultraman di masa mendatang? Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda bersedia pergi ke Cina untuk bekerja?